Bangunan greget di dunia kalian harus punya kalau mau masuk greget. Punya lagi gue. Seberapa greget bangunan di negara lu? Negara gua, Itali, punya menara Pisa miring 4 derajat karena tanahnya ambles. Terus malah jadi ikon dunia. Mantap. Silakan masuk. Seberapa greget bangunan di negara lu? Di India, kita punya Taj Mahal. Banyak orang mengira kalau itu tuh masjid. Terus? Padahal itu tuh kuburan, makam. Silakan masuk. Dan lu, seberapa greget bangunan di negara lu? Kita di Indonesia punya 1000 candi. Terus? Dibangun semalam doang. Ah, bohong nih. Seriusan. Siapa yang buat? Jin. Udah, siapa yang nyuruh tuh? Orang yang nyuruh bikin candi. Kapan bikinnya? Udah lama, udah ribuan tahun yang lalu. Katanya semalam. Nggak gitu. Aduh, gak nyambung nih. Maksudnya tuh cuma dalam 1 malam udah jadi tuh 1000 candi gitu. Enggak. Gini nih, gua tanya, berapa kecubung yang lu makan hari ini? Ngaku. Permisi menir, duit saya tinggal 100.000 lagi nih, tapi saya lapar banget. Kira-kira di Belanda di sini bisa dapat apa ya? Bisa dilihat menunya dulu ya. Ini semur daging nih. Maaf nih menir, bukan apa-apa ya. Bisa nggak makanan Belanda aja gitu? Masa saya jauh-jauh ke Belanda masih makan makanan Indonesia? Kamu tuh ya udah lapar masih aja cerewet. Semur yang kalian biasa makan di Indonesia itu berasal dari kata Belanda yaitu semur, yang artinya merebus secara perlahan dengan tomat dan bawang. Jadi orang Belanda yang ngajarin kalian itu masak semur. Nggak jadi ya kalau gitu. Makanan yang lain aja ada nggak? Pastai aja gimana? Isinya daging cincang sama sayuran atau kroketan. Itu mah pastel, kroket, kan dari Indonesia. Aduh, aslinya itu dari Belanda. Sama kayak bistik Jawa. Itu asalnya dari beef stick Belanda. Tapi kalian masaknya dengan bumbu yang berbeda. Pakai kecap manis juga. Kue nastar. Asal katanya ananas yang berarti nanas. Dan tar itu berarti kue atau pie. Terus disingkat ananas dan tar. Jadi nastar. Gitu. Orang Belanda semua yang ngajarin kalian masak begituan. Oh, terus masakan asli Indonesia apa dong? Jadi pesen apa nih? Beef steak aja deh menir, 100.000. Harganya 420.000. Ada tambah lagi. Ya kurang dong kalau segitu. Gini aja. Saya makan nih menir ya. Bayarnya pakai cuci piring, bisa kan? Udah saya kira nggak bisa. Pakai cara begituan kasih Indonesia banget. Jangan gitu dong menir. Jangan-jangan orang Belanda juga ngajarin kita pakai cara begituan. Mata pelajaran yang unik di negara kami yaitu Swedia adalah mata pelajaran tugas rumah tangga. Jadi di sana kami belajar menjahit, memasak, menggunakan perkakas seperti palu, dan juga membuat perabotan di rumah tangga. Di sana kami juga belajar tentang makanan sehat dan nutrisi. Kalau Jepang, pelajaran uniknya apa? Karena kami menganut kepercayaan Shintoisme, jadi semuanya bicara tentang kekaguman alam. Jadi kami akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik untuk menikmati keindahan alam, menjaga, dan melestarikannya. Kami di Jerman punya mata pelajaran kebahagiaan. Di sana kami belajar untuk menjadi lebih bahagia. Kami akan membuat proyek kebaikan seperti menjadi sukarelawan atau membuat acara amal. Woi, ngupil mulu. Ini gua mau tanya, mata pelajaran yang unik di Indonesia apaan? Ada nggak? Ada. Namanya mata pelajaran kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Apaan tuh? Ini? Lah, terus itu kan tas. Nggak ngerti ya? Tas gua itu. Copet. Kalau di Inggris ini namanya apa? It's Komodo Dragon. Bodoh amat lah. Nah, kalau ini namanya apa nih? Nah, ini kayak naga juga nih, dragon. Tapi dia di laut, jadi namanya Sea Dragon. Naga air. Oh, ya emang mirip naga sih. Nah, kalau ini apa nih namanya nih? Ini naganya bisa terbang, jadi namanya Flying Dragon. Hah? Naga lagi? Orang Inggris kayaknya suka banget ya sama naga ya. Kalau yang ini nih apa nih namanya? Dragonfly. Dibalik dong namanya. Kok namanya naga semua sih? Ya karena emang mirip naga. Mirip dari mana? Di otak lu tuh naga semua isinya. Oh, apa sih yang nggak mirip naga? Nah, buah aja, buah. Nah, kalau ini apa nih buah? Dragon fruit. Ya iya, sama kayak Indonesia dong buah naga. Mirip itu. Mirip. Nah, kalau ini apa namanya nih? Tetangga gua. Aku tak ikut-ikutan lah bang. Nanti aku diapakannya, abang mau tanggung jawab. Aku di sini tuh cuma nyari makan bang. Human? Man? What? Aku gak tahu namanya. Ini masih pakai gak bang? Dia orang Medan. Oh, the dragon.
Beri liar kayak gini tuh langka banget di Kanada. Bayangin aja, dia tuh punya manfaat untuk menurunkan resiko serangan jantung, asam lambung, untuk imunitas juga bisa. Mahal harganya, 500 sampai 800 ribu rupiah per kilonya. Gua keresen kan itu, nggak usah beli mahal-mahal mbak, tinggal pungutin aja di depan rumah gua, banyak yang jatuh, ayo pungutin. Kalau musim panas di Jerman paling enak banget makan rose apple. Itu tuh harganya 400 ribu rupiah, mahal banget kan, gak mampu beli kan. Lah jambu air doang, tinggal ngambil di belakang rumah gua kak. Enggak, bang, siapa sih manggil lu? Kalau di negara Ana, paling sering pakai arang dari batok kelapa untuk sisa. Harga satu kantongnya 1 juta rupiah aja. Abah, ini banyak banget gua batok kelapa, ambil aja, baka. Di negara I paling suka pakai keranjang bambu kayak gini yang punya nilai estetik tinggi. Sometimes so expensive, harganya 1 juta rupiah aja. Ini mas serok sampah di rumah gua, mister. Ya ampun, gak usah 1 juta. 300 aja nih, bayarin. Zlatan Ibrahimovic doang yang gua tahu dari Swedia. Maaf lah, gua nggak tahu apa-apa. Habisnya negara lu nggak terkenal sih. Iya sih, emang Zlatan terkenal banget. Sampai nama Zlatan aja masuk kamus Swedia yang artinya mendominasi di luar dan di dalam lapangan. Ya, buset. Tapi tahu IKEA kan, H&M, Ericsson, sama terus Spotify. Tahu lah. Nah, semuanya tuh dari Swedia. Game Minecraft aja dari Swedia. Negara gua terkenal. Emang negara lu? Terkenal negara gua. Terkenal lu aja. Nah iya. Ngejek lu. Udah, gua mulus. Mau ke toilet dulu. Lega. Mbak, ini kan toilet cowok. Bener gak sih toilet cowok? Apa gua salah masuk ya? Orang baru ya. Jadi gini, di Swedia itu nerapin kesetaraan gender. Jadi kita tuh sama, jadi gak masalah. Cowok dan cewek di satu toilet. Nah, lagian emang situ cowok. Ya iyalah. Mana coba? Welcome to Greget Club. Cuma negara yang greget yang boleh masuk sini. Seberapa greget negara lu? Di Jepang, kita punya Shibuya Cross, tempat penyeberangan orang. Terus, sekali nyebrang, orangnya 3.000 orang. Silakan masuk. Seberapa greget negara lu? Di Kanada banyak pantai. Terus, butuh 30 tahun jalan kaki buat kamu ngelilingin seluruh pantai di Kanada. Silakan masuk. Lu, seberapa greget negara lu? Di Indonesia ada babi minum pipisnya raja. Terus babinya hamil, lahir dayang sumbi. Habis itu dayang sumbi kawin sama anjing. Terus lahir sangkuriang. Habis itu sangkuriang makan bapaknya sendiri, si anjing. Terus ya diusirlah sama emaknya dayang sumbi. Habis itu sangkuriang gede. Terus sangkuriang naksir emaknya sendiri, dayang sumbi. Ditolak. Habis itu sangkuriang marah, nendang perahu. Terus perahunya jadi gunung. Greget kan? Wah, make nih orang. Susanto, kamu tuh ribut terus dari tadi. Saya jelasin pelajaran di depan kelas, kamu ribut. Saya diemin, kamu tetap ribut. Mau kamu tuh apa sih? Mabuk. Tawa lagi. Saya ini marah, bukan ngelawak. Gigi ibu tuh yang lawak. Kuning banget, Bu. Iya, Pak. Busuk. Gigi saya beneran kuning ya? Ini katanya guru yang paling kece parah di sekolah ini. Gigi kuning gitu. Makanya Bu, jangan keseringan ngopi. Tiap pagi saya lihat ngopi terus. Nih, cobain pakai Mitu nih. Ini tuh bisa memutihkan gigi, menghilangkan noda keseringan ngopi kayak Ibu. Karena memiliki kandungan bubuk mutiara untuk menghilangkan noda nikotin, kopi, dan teh. Membantu mengikis karang, membersihkan enamel gigi. Memiliki kandungan probiotik untuk menyegarkan napas dan mencegah bakteri gigi berlubang. Plus kandungan sodium pitate untuk memutihkan gigi, mencegah pertumbuhan plak, karang, dan mencegah terjadinya penumpukan sisa makanan pada sela-sela gigi. Dan Mitu Tooth Powder ini sudah halal loh, pakainya yang rutin ya, biar hasilnya maksimal. Nah, kalau gini kan baru kece parah. Udah ya, saya mau balik ke ruang guru dulu. Nah, sekarang giginya nggak lawak lagi kan? Iya Bu, giginya nggak lawak lagi, putih banget. Udah kamu ketawanya Susanto. Udah, kamu tadi kurang ajar banget yang ketawain saya, ribut di kelas saya. Sekarang keluar dari kelas saya. Ampun Bu. Di negara OE, ini hewan kecil-kecil mahal punya loh. Ini 1 kilo 6 juta. Bisa mengobati ginjal, mengobati diabetes, sama masalah pencernaan lainnya. Ini mujalab confirm punya loh. Acek, kalau mau undur-undur, di depan rumah gua banyak. Ayo buruan nih ambil, mumpung belum ada yang gali. Golden Retriever, anjing yang berasal dari Inggris ini punya daya ingat yang bagus dan juga pinter. Namun, cuma orang kaya yang bisa melihara anjing ini. Soalnya harga dan biaya perawatan anjing ini mahal banget. Lu ngomongin gua apa gimana sih?
Melihara anjing doang banyak banget ngabisin duit. Mending tuh cari peliharaan yang ngasilin duit. Babi ngepet kek. Kimiko bisa jadi pacar sewaan juga loh. Pekerjaan ini cuma ada di Jepang loh. Kamu bisa pakai jasa ini untuk jalan bareng, makan bareng, dan nonton bareng. 1 jamnya 650.000 rupiah. Wow, sugoi. Tapi di Indonesia juga ada tuh pekerjaan yang cuma ada di Indonesia. Tukang parkir, cuan juga tuh. 1 jamnya bisa lebih 650.000 ya, tergantung lahan parkirnya seluas apa. Sekolahku Rosenberg di Swiss adalah sekolah termahal di dunia. Untuk 1 tahun kamu menempuh pendidikan di sini, butuh biaya 3 miliar rupiah. Ngapain sekolah mahal-mahal? Di negara gua ya, masuk gorong-gorong aja bisa jadi Nggak jadi. Oh, peraturan aneh. Kalau di Swiss, kalian tidak boleh memajak gedung dalam keadaan telanjang. Itu ilegal. Pertanyaannya, adakah orang yang mau naik gunung es dengan keadaan telanjang? Aneh-aneh aja. Di New York, kami tidak boleh melompat dari atas gedung. Kalau kami melompat dari atas gedung, akan dihukum metong. Ngapain dihukum metong? Kan udah pasti metong kalau melompat dari atas gedung. Di Polandia, kami tidak boleh memakai baju gambar Winnie the Pooh. Alasannya karena terlalu sabul untuk anak-anak. Soalnya dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Iya juga ya. Kok Winnie the Pooh nggak pakai celana sih? Oh ya, kami di Singapura, kami tidak boleh memakan atau menjual permen karet karena alasan kebersihan kota. Kalau Indonesia, ada nggak peraturan anehnya? Wih, kalau di Indonesia mah banyak. Ada tapera, ada undang-undang penyiaran, ada polisi bisa putus internet, terus ada tentara. Bakso. Lu kok kabur sih? Kan tukang bakso doang. Mas, 1 baksonya. Lu ngapain? Pinjol. Iya. Buat beli HP baru. Rugi dong. Orang HP-nya aja gua pakai buat kerja. Nah, lu pinjol juga. Buat apa? Buat melawan kakek Zeus. Judol. Yang bener aja. Rugi dong. Bukan HP baru yang penting. Bukan duit, apalagi duit haram tuh. Yang penting, yang paling penting itu adalah pendidikan. Lah, lu sendiri ngapain? Ya ini, buat pendidikan. Gua pinjol untuk bayar uang kuliah gua. Pilihan macam apa itu? Yang bener aja. Rugi dong. Rugi dari mana? Ini untuk masa depan yang lebih cerah. Gak apa-apa pinjol. Buat kalian yang sering-sering nongkrong kayak gini. Udah kuliah aja. Gak usah khawatir masalah biaya. Bisa pinjol. Kayak gua nih. Pinjol pokoknya. Yang penting kuliah gua tamat. Abis tamat kan bisa nyari kerja. Abis nyari kerja kan dapat banyak uang. Abis dapat banyak uang. Bisa lunasi utang-utang. Abis itu bisa ngutangin kalian. Minjem-minjemin kalian. Bisa bantu-bantu kalian. Semua orang bisa kita bantuin. Kok pergi sih? Mari makan. Ayo kita makan kantin. Udah istirahat nih. Ayo makan. Enggak aku bawa bekal nih. Males banget. Dasar orang kaya. Mandri, ayo kita makan di kantin yuk. Lah, duit gua dikit lagi. Alah, bohong banget. Gua udah lapar ini, pengen makan dari tadi. Mau ke kantin, tapi nggak enak kalau sendiri. Ayo makan. Beneran, ini sisa 5.000 lagi buat ongkos pulang, naik angkot. Paling sisanya cuma 2.000 lagi nih. Ya udahlah pokoknya ikut gua ayo. Mau makan apa aja pokoknya aman. Gua yang tanggung. Beneran ya? Asik. Bener. Ini film saya kok nggak enak ya? Halo bang sayanganku. Pesen bang, saya pesen mie goreng sama telur, terus nuggetnya 5, abis itu es teh manis. Teman saya juga mau pesen nih. Ayo pesen aja, nggak apa-apa kok. Oke. Bang, udah selesai dimakannya. Tapi dicatat dulu ya bang, saya ngutang dulu. Minggu depan saya bayar kok. Teman saya juga mau ngutang nih. Oh kan mana film saya? Jangan ngutang terus dong. Lah, enggak bang, saya nggak ngutang. Saya bayar aja deh sekarang. Saya tadi makan gorengan 2. Nih, 2.000 nih. Ah, gitu dong. Makasih ya lumayan lah cuma 2.000. Udah gila lu ya? Ngajak ke kantin, kirain mau naktir, ternyata ngutang lu. Lu yang gila, masih mending gua ngutang. Lu ngomongnya bayar 2.000, ngomong makan gorengan cuma 2. Padahal kan lu udah 10 makan gorengannya tadi. 11 sih. Tuh kan 11, aduh. Gak mau lagi gua jajan sama lu. Ayo makan ke kantin.